kita diawali dengan ibadah. Untuk operator kami persilahkan untuk membagikan nyanyian pujian kita. Kita akan menaikkan satu lagu pujian, Datanglah dan Bertahta dari NDC Worship. Kita bernyanyi. Mari kita satukan hati kita di dalam doa, kita berdoa.
Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan, atas kesehatan yang Kau berikan Tuhan, untuk seluruh kami yang hadir pada acara webinar hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati kedua pemateri kami, Engkau yang memberkati mereka dengan hikmat dan berlimpah Tuhan. Engkau yang membiarkan setiap apapun yang mereka paparkan Tuhan, dapat dimengerti dengan baik oleh setiap audiens. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap audiens Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kecermatan dan fokus pada sepanjang sesi acara ini. Tuhan, Engkau juga yang memberkati jaringan kami Tuhan, supaya setiap audiens mengalami jaringan yang stabil, sehingga terjadi kenyamanan saat kami mendengarkan. Tuhan, ini acara ini hidup kami Tuhan, kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Acara kita resmi kita bukakan. Saya ucapkan selamat siang untuk para hadirin. Hari ini kita berada di webinar yang bertemakan How to be an Entrepreneur During the Pandemic. Webinar ini diselenggarakan oleh Sisi FEB USU dan berkolaborasi dengan Sisi UKM KP Unimed. Saya ucapkan terima kasih untuk para audiens yang telah meluangkan waktunya untuk hadir. Kami menyambut kalian semuanya dan kami ucapkan selamat siang kepada kedua pemateri kita pada hari ini, yaitu Pak Dhani Sitompul dan Dr. Chandra Situmeang. Selamat datang dan terima kasih Bapak telah bersedia untuk menjadi pemateri pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Cindi Sarwenda yang merupakan moderator pada siang hari ini. Adapun tujuan dari webinar kita pada siang hari ini adalah agar setiap audiens bisa dipersiapkan untuk menjadi pelaku-pelaku bisnis pada masa-masa pandemi ini. Kita akan dipersiapkan untuk menjadi wirausahawan yang kreatif, inovatif, dan tidak hanya itu, kita juga akan mendapatkan beberapa inspirasi dari pemateri-pemateri kita. Karena itu kami harapkan untuk semua audiens agar bisa antusias ya di sesi tanya jawabnya nanti. Pada webinar kali ini, kita ada kedatangan dua pemateri yang luar biasa, yaitu pemateri pertama kita, Pak Chandra, Dr. Chandra Situmeang, SE, MSM, MPA, AK, CP, CPA, yang merupakan dosen tetap Universitas Negeri Medan dan juga telah meraih banyak sertifikasi, seperti sertifikasi akuntan publik, guru profesional, asesor pendidikan dan pelatihan guru, teknik instruksional, sertifikasi audit mutu akademik internal, dan juga segudang pengalaman kerja seperti dosen luar biasa, dan dosen tidak tetap, tutor universitas terbuka, konsultan ahli, auditor, dan juga tax konsultan. Luar biasa sekali ya teman-teman. Dan pemateri kedua kita pada siang hari ini yang gak kalah luar biasanya juga tentunya, yaitu Pak Dhani Sitompul, yang merupakan pengajar berbagai perguruan tinggi negeri, antara lain FEB USU, Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, dan Universitas Harapan, dengan fokus pengajaran di bidang entrepreneurship dan marketing, dan juga sebagai mentor dan coach di berbagai startup. Pak Dhani juga berpengalaman di bidang Business Developer Director dan juga telah tersertifikasi di berbagai bidang seperti sales BNSP, tersertifikasi di service BNSP, brand BNSP, dan juga tersertifikasi di coach dan mentor for entrepreneurship. Kita telah mendengarkan biodata dari kedua pemateri kita hari ini dan pengalaman-pengalaman mereka yang luar biasa. Kami yakin seluruh audiens pasti akan mendapatkan banyak sekali pengetahuan pada siang hari ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, sebelumnya kami himbau untuk setiap audiens, jangan lupa untuk mengisi link absensinya ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu 20 menit ke depan, kami akan mempersilahkan Pak Chandra untuk menyampaikan materi yang dibawakan. Waktu dan tempatnya kami persilahkan, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Cindy ya? Benar, Pak. Selamat siang adik-adik semua yang ada di dalam virtual meeting ini. Perkenalkan, saya Chandra Situmeang. Ada baiknya juga adik-adik sekilas boleh buka videonya. Setidaknya saya lihat sebentar, kalau nanti pun mau di-off-kan dengan kendala jaringan atau hal lain dipersilahkan saja. Adik-adik saya senang sekali diundang, walaupun sebenarnya saya sempat menolak karena kalau latar belakang akademik saya sebagai dilihat dari apa yang saya kerjakan selama ini sebenarnya kurang tepat
diundang untuk sesi entrepreneurship ya. Justru Pak Dani yang nanti pembicara kedua juga sebenarnya dosen tapi juga pelaku bisnis. Saya memang pelaku bisnis juga di luar ini ya, di luar kampus ya. Tetapi setelah saya pikir-pikir ya, justru ada pesan yang ingin saya sampaikan karena entrepreneurship itu sendiri memang tidak hanya sebatas pada pemahaman kita sebagai pelaku usaha yang tadi sudah disampaikan Cindy, tapi sebenarnya jauh lebih luas dari itu. Itu alasan pertama saya, sehingga saya merasa saya mungkin lebih tepat menyampaikan nanti dari sisi intrapreneurship, sementara Pak Dani nanti akan bicara dari entrepreneurship atau yang teman-teman kenal sebagai pelaku-pelaku usaha. Itu alasan saya yang pertama. Alasan saya yang kedua adalah, jadi saya senang sekali diundang oleh lembaga pelayanan ya, boleh saya katakan demikian. Saya dulu di Universitas Pajajaran 1 tahun jadi sekretaris jenderal PMK 4, lalu 1 tahun jadi ketua umum Persekutuan Mahasiswa Kristen 4. Lalu saya juga memang sejak tahun 99, saya masuk 98, tapi saya mulai ikut kelompok kecil, kelompok pemuritan itu di tahun 99 setelah dikejar-kejar oleh calon kakak rohani. Jadi kalau ada di sini yang mau jadi kakak rohani atau apa, susah mencari orang yang mau dibimbing untuk mengenal Tuhan dengan baik, itu lumrah-lumrah saja. Apalagi zamannya semakin berubah ketika budaya instan dan budaya lain membuat sepertinya belajar firman Tuhan bukan jadi pilihan, sehingga kita akan susah sekali mengajak orang untuk belajar mengenal Tuhan. Itu alasan kedua. Saya dibesarkan di lembaga pemuritan navigator. Saya sudah menjadi KKPA, pemimpin kelompok kecil sejak tahun 2000. Jadi 1 tahun setelah dimuridkan, saya punya anak PA saya yang pertama. Sampai sekarang kami masih berkomunikasi dengan kedua anak rohani saya. Kemudian bertambah lagi, kemudian bertahun-tahun berikutnya juga ketika saya ngambil di UI, saya juga tetap ambil anak rohani. Waktu itu dari teknik sipil UI, teknik lah ya, ada teknik sipil, ada teknik elektro. Waktu saya ngambil pas sarjana di UI. Juga waktu di Medan saya punya beberapa anak rohani juga, baik di Unimed malah tidak ya, saya menghindari di Unimed, tapi di kampus lain. Karena rasanya kurang tepat kalau di Unimed. Itu 2 alasan yang membuat saya serasa balik ke rumah gitu ya, walaupun bukan lembaga pelayanan yang sama ya, UKMKP mungkin lebih banyak diwarnai teman-teman perkantas, tapi saya rasa sama saja, semua yang bekerja di ladang Tuhan itu hal-hal yang baik. Jadi itu yang buat alasan saya, sudahlah saya terima saja gitu ya, walaupun bukan main concern saya secara akademik. Jadi kalau saya sebagai akademisi mewakili untuk kewirausahaannya, rasanya sebenarnya kurang tepat ya. Tapi saya yakin panitia digerakkan untuk mengundang saya itu juga karena ada ada gerakan lah ya, kayaknya Pak Chandra cocok gitu ya. Atau mungkin juga malah ini menjadi titik awal bagi kita untuk bisa saling berkomunikasi, untuk bekerja bagi kerajaan Allah ya. Dan itu alasan kedua. Alasan ketiga yang paling menarik sebenarnya adalah saya senang ketika lembaga kerohanian diajak berbicara hal-hal yang serelatif tidak rohani. Saat ini kita tidak butuh orang-orang kudus yang hanya terlihat kita cek dari kerajinnya dia saat teduh, apakah dia permisi ke orang tua rohaninya ketika mau pacaran atau apa ya. Saya tahu semua itu. Jadi artinya saya adalah orang yang hidup mungkin dengan nilai-nilai yang sama dengan yang nilai-nilai yang dia dipahami. Dan saya sebagai orang yang sudah lama di dalam dunia tersebut, kemudian juga melihat betapa rentannya orang-orang yang dibesarkan dalam lingkungan yang nyaman, tanda kutip lingkungan pelayanan kampus, ketika dia kemudian masuk ke dalam dunia kerja yang sebenarnya terlalu nyaman dan kadang-kadang terlalu wah gitu ya, ininya ya, standar-standarnya, dan tidak bisa diaplikasikan secara sempurna di tempat kerja, yang membuat orang-orang kadang malah menjadi nggak pas gitu loh. Jadi itu perlu kita bicarakan, tapi memang itu bukan topik hari ini ya. Tapi saya selalu mengatakan kepada teman-teman, terutama juga kakak-kakak rohani, juga, bahkan sebenarnya para pemimpin-pemimpin pelayanan, agar kita mendorong orang-orang yang kita layani juga berbicara tentang aspek-aspek yang kelihatannya tidak terlalu rohani. Jadi bukan masalah cara mencari teman hidup,
atau bagaimana saat teduh mengenal Tuhan dengan baik. Nggak hanya itu urusan lembaga pelayanan. Tapi bagaimana anak-anak yang kita layani itu memang mengerti isu-isu yang akan mereka hadapi nanti di lingkungan pekerjaan. Begitu ya, mohon maaf kalau prolognya terlalu lama. Saya sudah menikah, istri saya berusia terus, anak saya 2, ada yang paling besar namanya Maria, yang lebih kecil namanya Hizkia. Mereka sekarang kelas 6 dan kelas 4 SD. Itu perkenalannya. Mungkin bagi teman-teman yang mau membina hubungan komunikasi lebih panjang, lebih jauh dengan saya, bisa add di beberapa media sosial saya, baik Facebook maupun Instagram. Tapi saya secara personal sih sebenarnya masih lebih aktif di Facebook. Silakan di searching aja namanya. Oke, adik-adik saya bisa dibuat jadi co-host atau di permit jadi share screen. Materinya nggak lama ya, karena 20 menit. Saya akan cepat saja, motong-motong. Saya apa boleh buat ya, cuma 20 menit. Kalau dosen biasanya 1 slide aja bisa setengah jam sebenarnya gitu. Jadi saya justru harus menahan diri untuk tidak berbicara terlalu banyak. Nah, kebetulan kampus tempat saya juga menjadi pengajar, tapi tidak dalam konteks kewirausahaan. Politeknik WBI seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebenarnya hampir sama dengan kampus Pak Dani, dan kami sebenarnya jadi pembicara di tempat ini tidak janjian ya, nggak tahu panitia akhirnya mempertemukan kami berdua dalam satu player gitu ya. Nah, ini materi ini saya pinjam dari mereka karena Politeknik WBI memang sudah cukup expert dalam konteks kewirausahaan ya, cukup lengkap, toolsnya juga lengkap, dan saya memang berkomunikasi juga dengan mereka sepanjang waktu ya, jadi saya tahu persis konten filosofi yang mereka berikan kepada mahasiswa di sana. Dan materi ini juga sudah bersumber dari sumber-sumber yang paling wahid lah, paling keren ya di dunia seperti yang ada di sini. Ini adalah resume dari buku yang dikarang Hedy Neck ya, untuk buku kewirausahaan, dan sudah dikontekstualisasi oleh teman-teman di sana di Politeknik WBI dan juga oleh saya untuk keperluan hari ini. Oke. Adik-adik, entrepreneurship itu apa sih? Maybe different from what you think. Kita apa yang kita pikirkan tentang entrepreneurship itu memang sering sebenarnya tidak seperti itu yang seharusnya. Satu yang paling saya mau ambil jalurnya dalam 20 menit ini adalah tentang intrapreneurship yang justru jauh agak dikesampingkan. Karena saya yakin nanti Pak Dani akan banyak berbicara tentang entrepreneurship ya, dalam hal konteks yang tadi dikatakan membuka usaha dan lain-lain ya, karena dalam hal ini Pak Dani akan bercerita tentang sebagai praktisi. Oke. Don't be ini orang-orang yang kita kenal ya sebagai orang-orang yang ini loh pengusaha yang keren gitu, sering dirujuk gitu ya. Tentu dengan kisahnya masing-masing yang saya rasa tidak perlu saya elaborasi dalam kesempatan kali ini, kita bisa belajar banyak. Ya mungkin adik-adik beberapa yang kecewa di sini dengan Bill Gates karena sudah divorce gitu ya, tapi karena ini masalah entrepreneurship, saya akan ambil kiprah dia sebagai seorang entrepreneurship. Ya, Facebook juga demikian, beberapa kali dia dilarang untuk mengembangkan semacam aplikasi pertemanan intra kampusnya sampai dia dikeluarkan, salah satunya oleh hal tersebut, tapi kemudian dia memprove bahwa itu menjadi sesuatu yang sangat mahal hari ini, yang nilainya adik-adik setara dengan nilai APBN Indonesia 1 tahun, sekitar 2.600 triliun nilainya Facebook. Luar biasa gitu, artinya nilai dia itu setara dengan Indonesia itu nggak gajian setahun, nggak pakai listrik setahun, nggak pakai apa lagi ya, pokoknya PNS semua tidur di rumah, nggak ada yang digaji gitu ya, nggak ada jalan, nggak ada layanan umum, rumah sakit berhenti, semua berhenti, nilai Facebook setara itu gitu. From nothing, artinya banyak gitu ya, dan lain-lain. Karena fokus saya mau ambil sisi intranya, saya mau agak skip di situ. Oke. Looking close to them, kita lihat beberapa ya, the journey to success is based on many practice day to do. Ada banyak hal yang mereka kerjakan, ya.
Ada misalnya dalam konteks ini Bill Gates doing 10.000 jam kerja untuk memprogramming sebelum dia melaunching Microsoft. Artinya ketika kita melihat hasil yang mereka capai hari ini, kita harus tersadar bahwa itu bukan kertas kosong yang tiba-tiba dia dapat gitu, jadi gitu ya, tanpa pernah ada proses di belakangnya. Hal ini sebenarnya bukan hanya terjadi pada masalah usaha ya, sama dengan ketika kita melihat seseorang yang berhasil bukan dalam konteks perusahaan, misalnya IPK-nya bagus, terus juga dia bisa menjadi seorang pembicara yang baik atau lain-lain, itu semua sebenarnya ada jam kerja di belakangnya. Ada effort yang luar biasa yang memang dia tidak selalu ceritakan ketika dia misalnya setiap ketemu orang dia ceritakan. Tapi percaya deh, di belakangnya itu ada jam tidur yang berkurang, ada waktu bermain yang kurang. Makanya saya selalu mengatakan kepada seluruh teman-teman ya, ketika saya diundang jadi narasumber ataupun sesi motivasional bagi teman-teman yang kuliah atau yang sekolah, saya mengatakan seluruhnya sebenarnya adalah trade-off, pertukaran. Ketika kita mengambil banyak waktu untuk bermain, maka kita kehilangan waktu mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Itu bertukar gitu. Kita nggak bisa dapat dua-duanya gitu. Dapat enaknya bermain, tapi dapat enaknya persiapan masa depan yang gemilang. Itu nggak bisa gitu. Itu adalah trade-off. Jadi adik-adik, kalau nanti satu penerapan yang saya dorong adik-adik lakukan, dan selalu saya katakan apapun materi yang saya sampaikan kalau bicara tentang mahasiswa dan siswa, saya selalu mengatakan, coba susun schedule harianmu balik ya, apa sebenarnya yang kamu kerjakan setiap hari. Kalau ternyata isinya adalah mayoritas main game, lalu kemudian tidur atau apapun yang tidak berhubungan secara langsung dengan your future, maka jangan lagi nanti bingung ketika masa depannya nggak terjamin, ketika cari kerja susah, ya jangan bingung, itu memang konsekuensi dari hal yang tidak serius yang kalian lakukan di masa-masa yang seharusnya kalian mempersiapkan tentang masa depan. Jadi Bill Gates bisa mencapai apa yang dia capai bukan dalam konteks kering gitu ya, dalam konteks yang tiba-tiba dia dapat Microsoft, nggak seperti itu ya. Oke, dan lain-lain ya, sebenarnya nggak hanya Travis Kalanick atau yang lain, semuanya mereka punya sesuatu yang tidak lagi diceritakan secara berulang-ulang, tapi itu nyata. Mungkin yang paling gampang kalian searching sekarang adalah Elon Musk, tentang bagaimana jam kerja yang dia betul-betul tumpahkan untuk menjadi seperti apa dia sekarang, dan seperti apa yang pencapaian dia yang masih akan kita lihat di waktu-waktu yang akan datang. Ini kita lompati aja ya, ada beberapa video sebenarnya tadi sudah saya hapus beberapa video karena kelamaan. Ini kita lompati. Oke. Entrepreneurship a discipline that seeks to understand how opportunity and discover. Jadi kita mencari opportunity yang bisa kita atau dieksploitasi ya untuk jadi wilayah entrepreneurship itu mencari peluang, kira-kira begitu ya, mencari di mana kita bisa bereksplorasi. Kalau misalnya konteksnya seperti yang dibuat dalam tema hari ini, dalam konteks itu sebagai pandemi tetap menyimpan peluang ya, itu mungkin klisenya begitu ya, dan mungkin juga kalau saya sendiri berkeyakinan ya, pandemi itu bisa kita anggap, kalau misalnya kita belum bisa buka usaha di zaman pandemi, justru bisa kita anggap sebagai retret kita. Kita menarik diri ya, karena kita ada di rumah misalnya ya, merecharge semua apa yang perlu kita siapkan sebelum nanti ketika pandeminya lewat, kita sudah menjadi pribadi yang lebih kuat, memiliki daya saing yang lebih kuat. Dengan Anda di rumah, misalnya katakan sekarang bisa dikatakan seharian, lalu Anda invest waktu untuk belajar bahasa Inggris yang luar biasa, belajar banyak, itu bisa membuat kalian menjadi pribadi yang lebih punya daya saing ketika pandeminya berlalu,
apalagi dibandingkan dengan orang yang kemudian selama pandemi itu menjadi kaum rebahan, kata istilahnya sekarang ya. Itu menjadi sangat penting. Itu ya. Sebentar ya, mari ambil minum. Jadi entrepreneurship itu adalah semacam disiplin keilmuan untuk mencari itu ya, mencari dan memahami lalu bagaimana opportunity itu kita discover, kita create, kita exploit, kita eksploitasi untuk kita. Ada beberapa hal ya yang perlu kita pahami. Something that we just listen in media, a parody that scare us, making with mythos entrepreneurship, ini kadang-kadang membuat kita takut menjadi pengusaha ya, kalau dalam konteks entrepreneurship itu karena kita mendengar hal-hal yang nggak pas gitu ya, ada mitos, ada pokoknya hal yang nggak pas di media. Karena memang dalam konteks saya dan tim di Politik WBI juga ya, dan saya secara personal, Pak Dhani juga nanti pasti akan menyampaikan itu, bagi kami itu entrepreneurship itu bisa dididik, bisa dipersiapkan. Jadi kadang-kadang ada berbagai mitos-mitos atau keyakinan-keyakinan yang mengatakan bahwa memandang entrepreneurship dengan cara yang tidak tepat. Kita harus membongkar mitos-mitos itu ya, the bunking of the mythos of entrepreneurship. It will be difficult to separate the truth and the fiction. Jadi kita harus memisahkan mana yang sebenarnya kebenaran di dalam hal-hal entrepreneurship, mana yang sebenarnya itu hanya mitos. Bentar ya, minum dulu ya. Ya. The truth of entrepreneurship contrasts with the story we know in media. We need to deep dive. Kita harus menyelam cukup dalam about the detail of entrepreneurship as pathway to many people to reach their dream. Jadi memang ada pendekatan lain, ada keyakinan lain yang mengatakan bisa saja memang entrepreneurship itu bisa lahir dengan sendirinya begitu ya. Tetapi kami ada dalam aliran yang mengatakan bahwa entrepreneurship ini harus didalami ya, agar kita bisa mencapai mimpi kita dengan suatu pathway yang relatif terstruktur. Jadi bukan random walk ya, orang tidak jelas konsepnya tiba-tiba jadi pengusaha. Apakah itu mungkin terjadi? Sangat mungkin ya. Tapi mungkin kasusnya kecil-kecil, tapi ceritanya itu menggema gitu. Hal-hal orang, oh saya sebenarnya tiba-tiba aja jadi pengusaha, sebenarnya nggak ada persiapan, tiba-tiba dapat kansnya saya menjadi pengusaha besar, misalnya ada yang mengatakan demikian. Ada dua kemungkinan ya false-nya dalam cerita itu. Yang pertama, bisa saja sebenarnya dia sudah educated tanpa dia sadari, ya sudah well educated tanpa dia sadari, atau memang dalam kasus-kasus tertentu bisa aja ada seperti itu, tapi jumlahnya kalau secara persentase sebenarnya kecil sekali, tapi media memblow up-nya. Ya. Jadi kalau katakanlah pengusaha yang lahir dengan cara seperti itu 1%, lalu yang nggak dengan cara seperti itu 99. Nah, yang mau kita ajarkan mana? Yang 1% atau yang 99? Kami berkeyakinan yang 99, yang ada pathway-nya, ya, yang ada jalurnya, yang kita persiapkan apa yang perlu dia persiapkan untuk menjadi seorang pengusaha yang baik. Ada beberapa kebenaran yang harus kita yakini ya, menurut buku Hedy Mack ini ya. Hedy Mack ini, pertama, entrepreneurship is not reserved for startup. Ini bukan hanya bicara tentang startup. Itu yang saya sampaikan tadi. Entrepreneurship tidak hanya bicara itu. Entrepreneurship itu bisa bicara tentang kreativitas, inovasi di dalam perusahaan. Jadi even kalian karyawan, itu sifat-sifat kewirausahaan itu harus ada jika ingin karirnya sukses. Intrapreneurship, kreativitas, inovasi, bahkan dalam konteks pelayanan, misalnya kalian menjadi manajemen di UKMKP, ketua, sekretaris, bendahara, dan lain-lain, itu perlu sifat-sifat entrepreneurship. Agar apa? Dengan cara itulah kita bisa membuat perkembangan di organisasi kita. Kalau kita hanya menjalankan ini sebagai roda yang udah memang harusnya berputar seperti itu, nggak akan pernah bisa berkembang. Jadi entrepreneurship tidak hanya bicara tentang bagaimana mendirikan startup. Jauh lebih luas dari itu. Bahkan tidak bisa kita batasi bahwa entrepreneurship hanyalah bicara tentang pembukaan usaha, membesarkannya.
tapi juga menjadi karyawan yang memiliki sifat-sifat atau mindset kewirausahaan. Dia akan berkarir dengan baik. Orang-orang di organisasi di kepanitiaan yang kreatif akan memberikan dampak yang lebih luas daripada orang-orang yang monoton. Gitu ya. Jadi kebenaran yang pertama kita harus menyadari bahwa entrepreneurship itu bukan hanya bicara tentang startup-startupan saja, walaupun itu bagiannya. Yang berikutnya, entrepreneurs do not have specified set of personality trait. Tidak ada karakteristik khusus untuk menjadi seorang wirausaha. Tidak harus dilahirkan kaya, tidak harus dilahirkan dengan personality tertentu, misalnya harus sabar atau apa. Enggak, semuanya itu sesuatu yang kombinasi yang khas atau spesifik yang dia akan menemukan tempatnya sendiri. Artinya tipe yang begini cocok untuk bisnis yang begini, medan yang begini, segmen yang begini gitu. Artinya macam-macam, semuanya itu ada tempatnya gitu. Jadi tidak ada satupun di antara kita yang harus mengatakan bahwa kayaknya karakteristik saya nggak cocok jadi pengusaha. Nggak bisa ini gitu. Ya kalau kita hubungkan misalnya dengan zaman pandemi ini, saya nggak bisa, saya ini rentan dengan tertular gitu. Ya itu juga enggak gitu. Kita bisa kerja, tidak harus juga keluar gitu. Artinya apapun karakteristiknya bisa. Ya. Yang ketiga, entrepreneurship can be tough. Jadi dia bisa dipikirkan. Ada metode. Itu yang tadi saya sebut di awal. Ada metode that require practice. Ada metode yang perlu kita praktekkan. Ya, ada metode yang perlu kita praktekkan. Metode-metode itu yang secara empirik sebenarnya menghasilkan jauh lebih banyak pengusaha yang berhasil dibanding yang tidak pakai metode itu. Masalahnya adalah yang tidak pakai metode itu di blow up. Sama seperti misalnya adik-adik ya, kita suka kebetulan kita organisasi rohani ya, kita suka berpikir gini. Ada banyak miracle, ada miracle, keajaiban orang sembuh segala macam yang di blow up luar biasa. Tetapi sesungguhnya puluhan ribu kali lipat lebih banyak orang yang sembuh dengan step pengobatan yang tertata. Ini kan itu yang namanya kesalahan menalar keadaan. Mungkin ada nggak sih orang sembuh dengan mujizat? Ada, yes ada. Tapi orang yang sembuh dengan pengobatan yang baik itu, jauh lebih banyak gitu. Nah, artinya yang mana yang kita ajarkan? Ya, jadi kita nggak mungkin hanya mengajar mujizat atau keajaiban, misalnya tiba-tiba nanti misalnya kita bicara pengusaha gitu ya, udah tunggu aja keberuntungan datang gitu. Nah, yang keberuntungan itu kan cuma satu dari antara 1 juta. Sementara 999.999 orang lagi itu melewati metode yang sudah tertata dan sudah valid ya. Nah, kita mau pilih yang mana? Masa sih memilih yang satu itu kan nggak mungkin gitu. Ya, gitu. Yang keempat, entrepreneurs are not extreme risk taker. Seorang yang entrepreneurs ya, membuka usaha ataupun orang yang memiliki sifat-sifat inovasi dan kreatif di kantor, dia itu bukan semata mengambil resiko terlalu besar gitu, seakan-akan dia jalan hanya gambling gitu ya. Enggak, dia sebenarnya terukur. Dia sebenarnya terukur. Sama seperti kita, kalau kita mau jalankan bisnis di era pandemi, tetap harus terukur. Makanya saya sampaikan tadi, kadang-kadang saya berpikir masa pandemi adalah masa retret. Kita menarik diri dari persinggungan dengan banyak aktivitas ya, untuk membenahi, merecharge kita, mempersiapkan kita menjadi pribadi yang lebih paham. Oke. Kemudian yang ini ya, Anda bisa lihat di sini ada act, ada learn, ada build, ini berputar terus ya. Yang kelima yang perlu kita pahami, entrepreneurs collaborate more than compete. Jadi kadang-kadang kita berpikir wirausaha itu kita itu bertarung gitu ya. Enggak. Sekarang itu lebih banyak berkolaborasi. Contoh paling fenomenal yang saya tidak akan bahas terlalu dalam, misalnya Daihatsu dengan Toyota yang mengeluarkan Xenia dan Avanza. Itu kan mereka menggunakan pabrik yang sama, hanya nempelin merek yang berbeda dan interiornya mungkin ada sedikit perbedaan. Tetapi akhirnya itu mereka lakukan karena mereka menyadari bahwa berkompetisi itu membuat margin untung mereka berkurang. Lebih baik mereka berkolaborasi.
Itu ya. Jadi jangan berpikir kalau kita ini kita harus ngalahin pesaing sebelah. Kalau kita buka kafe mana yang mau kita matikan? Kadang-kadang tidak harus selalu begitu. Ya. Yang berikutnya, entrepreneurs act more than they plan. Pada akhirnya kita akan bertindak melebihi apa yang kita rencanakan. Apalagi pada kondisi global, kondisi masyarakat, kondisi lingkungan, industri, teknologi yang sekarang ini berubah secara cepat sekali, maka planning ini harus sangat bisa di-adjust. Apapun yang kita susun, itu sangat rentan dalam hitungan bulan akan berubah. Ya, kalau dulu orang berpikir perusahaan besar 10 tahun nggak jatuh, nggak ada orang yang berpikir misalnya Bluebird akan jatuh 2 tahun sebelum hadirnya Gojek. Nggak ada orang akan berpikir, oh Bluebird ditumbang nih gitu. Tiba-tiba collapse. Ya, artinya jatuh lah ya. Mereka yang menjadi inferior dibanding Gojek. Mereka yang masuk ke aplikasinya Gojek, kira-kira gitulah ya. Yang ketujuh, entrepreneurship is a life skill. Jadi entrepreneurship itu menjadi keahlian hidup yang terus gitu dilatih. Dia nggak bisa berhenti. Terus untuk berbenah. Ini semua adik-adik yang saya berharap melandasi kita untuk untuk di masa pandemi mengingat ini semua, kebenaran-kebenaran ini agar kita nggak salah melihatnya, ya, nggak stres misalnya usahanya jatuh. Ini kan life skill, panjang loh momennya. Ada yang jatuh, bangun, justru itu jadi proses yang baik. Itu ya, jadi kemudian apa? Setelah kita memahami kebenaran itu, apa yang akan kita kerjakan? Kita membuat cerita kita sendiri. Tidak ada cerita sukses yang kemudian bisa di-copy-paste secara langsung. Nggak ada konteks itu. Kita membangun to create cerita kita sendiri. Breaking a narrow perspective of entrepreneurship. Kita masuk pada pemahaman-pemahaman yang sangat rigid, lalu kita membangun cerita kita sendiri. Itu mungkin karena waktunya 20 menit, saya menyiapkan itu, saya ambil satu ayat Alkitab bagi kita, dari Amsal 14 ayat 23, ya kita kerja aja lah, kalau cuma ngomong, itu nggak ada artinya, kira-kira gitu, ya, terjemahan bebasnya, nanti kalau mau dilihat, bahasa di kita, di bahasa Indonesia bisa dilihat. Artinya, ya kita kerja sekarang, setelah kita tahu itu semua. Ya, apa kerjanya? Depends masing-masing kita. Ya, itu saja dulu sementara. Saya berharap nanti fase diskusi dan nanti juga mungkin bisa diintegrasi dengan apa yang Pak Dani sampaikan agar diskusinya bisa lebih intens. Terima kasih. Ini saya kembalikan. Mudah-mudahan waktunya pas ya. Saya memang sengaja memotong-motong banyak materinya. Thank you. Baik, terima kasih Pak Chandra atas pemaparan materinya. Nah, kita diingatin lagi nih teman-teman untuk tetap mengatur skala prioritas kita sebagai mahasiswa yang bisa menjadi teladan. Untuk para audiens yang sudah memiliki berbagai pertanyaan, boleh untuk di-keep sebentar karena kita akan mendengarkan pemateri selanjutnya, yaitu Pak Dani Sitompul. Untuk waktu dan kesempatannya 20 menit ke depan kami persilahkan Bapak. Ya, terima kasih Cindy. Selamat siang semuanya, apa kabar? Salam kenal, nama saya Dani Sitompul. Senang rasanya ya, teman-teman kemarin itu dihubungi sama Jessica untuk memberikan materi ya soal entrepreneurship. Saya sungguh suka sekali dengan mencoba memberikan pengalaman-pengalaman saya, sharing pengalaman-pengalaman, apalagi berkaitan sama entrepreneurship, bisnis, dan sebagainya. Karena saya rasa ini suatu jalan yang sudah berbeda ya, dengan zaman-zaman yang dahulu. Yang dulunya mungkin di saat orang kuliah, tamat, inginnya mau bekerja langsung, dan sebagainya. Sekarang ini ada pilihan lain. Ya kan, ada pilihan lain di mana kita pada akhirnya tidak perlu terlalu takut dengan yang namanya tidak bekerja gitu kan. Nah, saya ingin mengucapkan kepada panitia yang memang sudah mempercayai saya menjadi salah satu narasumber. Kebetulan pas hari sama Pak Chandra dikirimkan flyernya sama Jessica, tiba-tiba loh
ini ada Bang Chandra di sini, gitu kan. Baru kasih tahu sama Pak Chandra, Pak, rupanya kita sama-sama ini webinar ini. Jadi ini sama sekali nggak kami saling berkomunikasi di situ, cuma kaget kami tiba-tiba sama-sama. Jadi sangat terapresiasi guys, apa yang kalian sudah percaya kepada kami berdua untuk menyampaikan materi-materinya. Mungkin sedikit latar belakang ya teman-teman dari saya sendiri. Saya itu lahir di Bangkok, Bangkok, Thailand ya. Berapa tahun sebelumnya itu karena mengikuti jejak daripada orang tua pada saat ngambil S2. Kami itu sering sekali pindah-pindah karena orang tua saya itu sering sekali juga ngambil pendidikan keluar sampai ke Amerika dan sebagainya gitu. Nah pas balik ke Indonesia, ya seperti kalian ngambil S1 ya kan, ngambil kuliah perguruan tinggi dan sebagainya, dan setelah tamat bekerja kan gitu kan, mau bekerja dan sebagainya. Saya sempat kerja itu di perbankan teman-teman, di salah satu bank BUMN yang ada di Indonesia, bertahan selama 5 tahun karena walaupun sudah jadi pegawai tetap ya, tapi karena ada sesuatu yang hilang ya, saya rasa ya. Kerjaan mungkin ini diri saya sendiri ya. Ini bukan berarti saya bilang perbankan itu jelek atau apa, bukan. Tapi karena sifat kerjaannya monoton bagi saya, itu jadinya saya resign di situ. Walaupun saya sudah jadi pegawai tetap. Nah itu walaupun dari pihak keluarga, dari teman-teman heran kenapa saya resign dan sebagainya. Dan situlah saya mulai bisnis pertama saya. Bisnis pertama saya itu di software development, jadi di programming. Baru setelah itu ini yang sekarang ini saya co-founder daripada Grind Up Sports Apparel itu sendiri. Dan gara-gara itu juga pada akhirnya sama keluarga, sama istri saya membuka bisnis-bisnis yang banyak yang lain-lain, seperti bisnis baju anak-anak, customize baju anak-anak Little Amira. Terus kami buka catering juga, kami buka es krim juga. Lalu kami banyak nih sebenarnya bisnis-bisnis yang kami buka dan juga gagal, gitu kan. Nah salah satu bisnis yang sekarang ini juga terjalani dengan baik itu Amira Beauty Center, itu klinik kecantikan kulit, wajah, dan rambut dan sebagainya. Itu juga kami jalankan dari 2017 sampai dengan sekarang. Jadi dua bisnis yang paling saya banggakan, Grind Up Sports Apparel sama Amira Beauty Center, itu sebenarnya teman-teman bukan proses yang instan gitu. Jadi mungkin saya akan sharing ya kepada teman-teman, apalagi kan tema yang kita akan bawa atau yang diberikan untuk kesempatan kali ini kan adalah bagaimana kita menjadi seorang entrepreneur di masa-masa yang pandemik ini gitu kan. Nah kebetulan juga semalam nih sebenarnya karena kebetulan saya posting di sosial media saya juga, co-founder juga dari Grind Up Design, kami berbicara gitu. Menarik ya, jadi nanti kita bakalan cerita apa, jadi saling berdiskusi dan sebagainya. Jadi ada suatu tips menarik dari dia, nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman, mungkin tambahan daripada materi saya nantinya di akhir, yang saya rasa ini sangat relevan. Dan sebenarnya apa yang sudah disampaikan sama Pak Chandra juga tadi berkaitan sekali dengan apa yang dikatakan oleh Pak Chandra tadi. Jadi ini mungkin menjadi sesuatu yang akan sangat semoga ya bisa bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Kalau gitu izinkan saya untuk share screen kalau boleh, teman-teman. Oh, sudah bisa. Oke. Iya. Ya, apakah layar saya nampak, teman-teman? Semoga nampak ya. Oke. Jadi, how to be an entrepreneur during the pandemic. Jadi, kalau misalnya tadi Pak Chandra tadi sudah berbicara lebih banyak kepada bagaimana menjadi seorang entrepreneur dan sebagainya. Satu hal yang saya ingin kutip dari Pak Chandra tadi soal memang persepsi mengenai entrepreneurship atau menjadi seorang entrepreneur sebenarnya teman-teman memang sudah berubah banyak. Yang dulunya memang melulu soal kaitannya membuka suatu bisnis, menciptakan suatu produk atau barang atau jasa dan sebagainya. Sekarang ini berubah, oke. Dan itu sering sekali saya rasakan.
Kenapa? Karena setiap kali saya mentoring bisnis kepada teman-teman yang baru ingin membuka bisnis dan sebagainya, gitu. Pertanyaan yang selalu muncul di awal sekali adalah, Bang, aku buka bisnis apa ya? Kebingungan akan dia, seharusnya aku buka apa ya, seharusnya aku buat apa ya, dan sebagainya, itu menjadi sesuatu yang menurut saya itu, PPT-nya belum kelihatan ya, tunggu sebentar. Kalau seperti ini, nampak nggak? Nampak Pak, sudah nampak. Oh, udah, oke. Okay. Oh, aku matiin pula. Sorry. Wait. Nampak ya? Oke. Okay. Ya, jadi salah satu yang tadi saya coba ulang ya. Salah satu yang memang sering sekali saya nampak terjadi adalah yang selalu ditanya adalah, Bang, aku buka apa ya? Aku buka bisnis apa ya? Aku buat produk apa ya? Apa sih yang sekarang lagi ngetrend dan sebagainya? Oke. Salah, Pak. Enggak juga. Tapi disitulah sebenarnya letak permasalahannya. Kenapa? Banyak sekali orang yang ingin membuka bisnis, pada akhirnya cepat sekali gagal karena dia sebenarnya tidak mengetahui apa sih yang sebenarnya dia jalankan. Atau justru lebih parah, dia tidak senang dengan apa yang dia sedang buat atau sedang dia jalankan. Kenapa? Karena dia hanya mengikuti tren, ya kan? Contoh seperti ini teman-teman, kita tahu sendiri ya, bisnis kopi, ya kan? Sekarang ini kan lagi booming sekali kan, banyak kafe-kafe kopi yang buka. Mungkin di setiap simpang jalan ada aja kafe kopi, mau itu besar, kecil atau menengah dan sebagainya. Oke. Tapi kalau misalnya kita terburu-buru dengan ini lagi ngetren ya kopi, aku juga mau buka lah, gitu, tanpa memikirkan hal yang lain yang lebih krusial nanti yang bakalan kita bahas teman-teman, saya bisa jamin bertahannya cuma sebulan, 3 bulan, max 6 bulan. Habis itu downfall, terjadinya penurunan. Kenapa? Karena memang bukan sesuatu yang kita inginkan kita buat, atau kita hanya lihat trennya doang. Sebenarnya kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Nah, sehingga pengertian daripada entrepreneurship sekarang itu berubah. Seperti tadi dibilang sama Pak Chandra, kita kutip dari Heidi Neck sendiri ya. Ini sama persis sih, teman-teman. Bahwasannya entrepreneurship is a discipline. Oke. Sebuah disiplin ilmu, sebuah pengetahuan guys ini sebenarnya yang memang betul-betul mencari untuk memahami peluang-peluang yang ada, mencari peluang-peluang tersebut. Setelah kita mencari peluang-peluang itu, kita bisa meng-create suatu solusi-solusi. Solusi yang telah kita create dengan berbagai ide dan sebagainya, kita coba eksploitasi. Apa itu namanya Pak eksploitasi? Kita pasarkan. Kita pasarkan ide-ide kita, gitu kan. Kepada siapa? Orang yang mempunyai masalah tadi. Jadi intinya sebenarnya teman-teman, entrepreneurship itu selalu dimulai dari permasalahan. Peluang-peluang yang seorang entrepreneur seperti Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Nadiem, William Tanuwijaya dan sebagainya, mereka itu bukan mulai dari ide. Mereka mulai dari melihat sekeliling dia dan lihat, oh ini ada masalah ya. Nadiem nggak tiba-tiba dia menciptakan Gojek gitu. Pas dia pulang dari Amerika yang dilihatnya, ini kenapa ya tukang-tukang ojek ini nongkrong aja di pinggir jalan, padahal ada seseorang di sana yang mencari transportasi. Kenapa mereka nggak ketemu? Itu masalah guys. Disitulah dia tanggap bahwasannya itu adalah suatu peluang. Dengan kata lain guys, biar kita singkat ya, si entrepreneur itu layaknya, mau itu dia menjadi seorang pebisnis atau nantinya menjadi seorang entrepreneur yang bekerja di dalam suatu perusahaan dan sebagainya, seperti dicontohkan oleh Pak Chandra tadi, dia adalah seorang problem solver. Dia orang yang memang memecahkan masalah-masalah. Loh, kenapa Pak jadi gitu? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti orang-orang yang datang saya misalnya ingin membuka apa, dia nggak datang itu menanya, aku buka bisnis apa ya Bang? Aku menciptakan barang apa ya Bang? Enggak.
Tapi justru gara-gara dilihatnya lingkungan sekitar dia, ya kan? Lalu dilihat, oh ya di lingkungan aku ini ada masalah ada masalah ini dan sebagainya. Sehingga dia coba menciptakan ide-ide, solusi-solusi, meng-create tadi ya, yang kira-kira bisa nggak ya kalau ide ini diimplementasikan, dibuat, ya kan, dilaksanakan, bisa nggak memang memecahkan masalah tadi. Sesimpel itu awalan daripada journey-nya atau perjalanan entrepreneurship entrepreneur seseorang. Kalau kita lihat, kalau kalian baca ya, buku-buku, cerita, atau kisah lah dari entrepreneur kayak Steve Jobs, Mark Zuckerberg, dan sebagainya. Semuanya guys, mulai dari satu hal, masalah. Mau sekecil apapun itu. Dan terakhirnya dia apa? Dia memang menciptakan yang namanya solusi-solusi, mencoba menciptakan solusi-solusi gitu. Okay. Masuk akal ya di situ. Makanya sekarang guys, pengertian daripada entrepreneurship itu bukan melulu menjadi seorang pebisnis, tapi jauh lebih luas. Makanya seperti tadi Pak Chandra bilang, ini bisa dipakai dimanapun sebenarnya. Mau itu di pekerjaan, mau itu memang buka bisnis, mau jadi seorang profesional, ya kan, seorang dokter, seorang lawyer dan sebagainya bisa. Atau bahkan di kehidupan kita sehari-hari. Masalahnya apa ya? Oke, kita cari yuk solusinya. Itu guys, sudah sifat entrepreneurial. Oke. Nah, karena ini suatu disiplin, ya kan? Seperti yang kita lihat di sini. Karena ini suatu disiplin, berarti kan pengetahuan ya kan gitu ya. Berarti kalau dia menjadi suatu pengetahuan, berarti itu bisa dikembangkan, ya kan? Dikembangkan karena menurut saya dan menurut pembelajaran yang sudah saya dapatkan dan juga pengalaman ya selama 2012 sampai dengan 2021 ini, itu menjadi sebuah skill teman-teman, keterampilan. Entrepreneurship itu bukan lahir dari DNA. Entrepreneurship itu bukan turun dari langit tiba-tiba kita dapat suatu ilham gitu kan, wah aku dapat ide. Enggak teman-teman. Oke, mau itu sadar atau tidak, entrepreneurship itu adalah sebuah skill. Nah, kalau misalnya dia adalah sebuah skill, teman-teman, berarti itu bisa dipelajari, bisa ditingkatkan. Nah, ini yang penting. Banyak orang, termasuk seperti tadi Pak Chandra bilang soal media gitu kan, memblow up bahwasannya si entrepreneur tiba-tiba jadi berhasil atau kaya atau sukses dan sebagainya. Coba kalian ingat, bagi yang suka main bola, gitu, yang suka bola, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, pas mereka debut pertama sekali sama Barcelona atau sama dengan Manchester United, karena kebetulan saya cerita Manchester United karena saya sukanya Manchester United, beda sama Pak Chandra dengan Liverpool gitu. Mereka tiba-tiba pas debut luar biasa, orang terkagum-kagum, wah berbakat sekali ya mereka gitu kan. Betul, bakat punya peran. Tapi yang tidak di blow up oleh media apa? Mereka itu direkrut dari kecil loh. Lionel Messi itu direkrut sama Barcelona tuh jauh sebelum dia itu debut. Lah, jadi apa yang dilakukan ya? Melatih, guys. Makanya di sini teman-teman sekalian, yang bakalan sangat utama dilakukan oleh seorang entrepreneur is practice. Melatih. Practice is key di dalam halnya entrepreneurial skill set kalian. Keterampilan entrepreneurship kalian itu akan berkembang jika ini yang dilakukan, practice, latihan. Seperti tadi kayak Bill Gates contohnya Pak Chandra kan, 10.000 jam loh dia coba hasilkan supaya dia bisa pada akhirnya itu menciptakan Microsoft, meluncurkan Microsoft. 10.000 jam Steve Jobs juga sebelum dia mengeluarkan dulu iPod ya, sebelum iPhone dan sebagainya. 10.000 jam dia menciptakan iPod itu. Mark Zuckerberg juga 10.000 jam. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Michael Jordan, Kobe Bryant, Garcia Poli. Nggak mungkin tiba-tiba jadi peraih medali emas, teman-teman. Tiba-tiba bangun tidur ya, oke, aku bakalan dapat medali emas. Enggak. Kalau kalian tahu cerita-cerita mereka dari awal sampai sekarang, practice is key. Siapapun entrepreneur yang sukses bakalan bilang ini bakal terjadi.
Wah, skill setnya apa-apa saja, Pak. Kan itu. Nah, saya bakalan ceritakan kepada kalian ada 5 skill sets di dalam entrepreneurial education yang bakalan sangat penting untuk kalian kuasai. Dengan 5 skill set ini sebenarnya bukan hanya di masa-masa pandemi ya, tapi sebenarnya ya di masa kapanpun kalian bisa melewati. Nah, ini juga diambil dari bukunya Heidi Neck, ya kan, Entrepreneurial Mindset itu tadi. Karena memang rujukan itu kami selalu mencoba mendapatkan yang terbaik sehingga ini bisa dikatakan atau bisa dilatih kepada kalian lebih cepat lagi. Nah, yang pertama ada skill of play, skill of experimentation, skill of empathy, skill creativity, dan pada akhirnya itu ini ada kesalahan teman-teman di slide nanti saya bakalan perbaiki teman-teman. Nah, pertama saya bakalan bahas soal yang namanya skill of play. Oke. Nah, the skill of play ini adalah di saat seorang entrepreneur atau seorang individu itu memang betul-betul memakai imajinasi dia secara bebas. Oke. Karena ini kadang-kadang hilang, teman-teman. Di saat keadaan dunia memaksa dia ya quote unquote menjadi robot, skill of play ini jadinya kurang karena dia takut apakah ini akan berkaitan atau tidak dengan apa yang akan dilakukannya gitu. Padahal skill of play ini karena dia itu frees up the imagination, membuka imajinasi dia, sebenarnya itulah yang men-lead kepada opportunity atau peluang-peluang yang lebih luas lagi. Terciptanya handphone menjadi smartphone, bisa video call. Dulunya kan kalau misalnya kita hanya puas dengan telepon yang ada di dinding, kita nggak bisa bertatap muka seperti ini sekarang, teman-teman. Lahirnya gara-gara apa? Gara-gara skill of play. Nah, skill of play ini bakalan sangat berkaitan sama yang kedua, teman-teman. The skill of experimentation. Seorang entrepreneur itu memang tugas dia harus selalu suka bereksperimen, mencoba sesuatu yang baru lagi, mencoba terus meningkatkan diri dia, tapi dengan cara apa? Memang bereksperimen, learning apa yang bisa dan apa yang tidak, beradaptasi, membangun dari sesuatu yang sudah ada. Jadi bukan itu saja yang dipelajarinya atau yang dibuat-buatnya. Oh, kopi sekarang ini kopi susu ya, gitu kan. Kalau misalnya dia tidak membuat yang namanya skill of experimentation, nggak lahir namanya kopi susu aren, kopi pandan, ya kan, frappuccino, cappuccino, ya kan, macchiato dan sebagainya. Itu nggak terjadi gara-gara ini, teman-teman. Nah, si entrepreneur itu harus bisa mahir di dalam yang namanya experimentation. Nah, yang ketiga, ini yang paling sebenarnya yang paling saya sukai, teman-teman, the skill of empathy. Kenapa? Karena skill of empathy ini adalah hal yang bakalan membuat kita sadar apa sih yang dialami oleh si calon customer kita, si masyarakat, si konsumen. Kenapa? Karena kita istilah gini, empati itu di saat kita bisa merasakan apa yang dirasakan sama orang lain. Lalu bertindak kira-kira apa yang bisa aku lakukan supaya dia terselesaikan masalah dia. Jadi beda dengan simpati, teman-teman. Kalau simpati dia pasti merasakan, oh dia kasihan ya, habis itu dia udah cabut. Nggak berbuat apa-apa. Empati ini letak bedanya sama simpati adalah, oke, setelah aku merasakan, aku mau bertindak. Lalu yang berkaitan sama skill of play dan skill of experimentation adalah skill of creativity. Oke, kita perlu selalu beradaptasi, kita perlu selalu open-minded. Supaya apa? Skill of creativity ini bisa berkembang. Pak, saya nggak kreatif. Ini sesuatu yang selalu saya dengar dari waktu-waktu ke setiap murid-murid saya, mahasiswa saya juga, dan sebagainya. Saya nggak kreatif, Kak. Bukan, teman-teman. Tingkat kreativitas orang berbeda-beda, tergantung kepada seberapa sering dia melatihnya. Memang kita lebih kreatif pas saat kita kecil, pas kita TK, dan sebagainya. Tapi bukan berarti sekarang ini itu nggak bisa ditingkatkan. Karena saya yakin 100% semua orang di muka dunia ini itu kreatif. Hanya saja ada yang melatihnya, ada yang tidak. Ada yang percaya, ada yang tidak. Ada yang mau memang
selalu meng-create sesuatu. Nah, semua hal ini harus dibarengin dengan skill terakhir, yaitu skill of reflection. Selalu merefleksikan apa yang sudah kita buat. Play-nya bagaimana, kreatifnya bagaimana, sudah berempati tidak kita kepada mereka, ya kan? Semua hal-hal ini yang bakalan selalu berguna jika kita bisa merefleksi. Ini istilahnya kayak mengevaluasi, menganalisis apa yang sudah terjadi. Oke. Dan ini sering sekali orang takut. Kenapa? Oh, nanti kalau aku refleksi diri, aku nanti salah dan sebagainya. Bukan cari salah-salah, teman-teman. Tapi mencari alternatif yang lebih baik. Membuat hal yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu juga yang menyebabkan orang bisa berhasil melewati masa-masa pandemi di saat dia bisa merefleksi. Nah, ini berkaitan sama tadi yang saya mau bilang. Pas saya bicara sama co-founder saya semalam, kebetulan dia bilang seperti ini, teman-teman. Di saat pandemi ini menunjukkan banyak sekali masalah, peluang-peluang ada memang, cuman juga meng-create situasi di mana kita ini serba susah dan sebagainya. Dia bilang kayak gini, saya jadinya merefleksi dan membuat balik seperti semula, back to basic katanya. Hal-hal yang dulu kita lakukan dan di awal 2012 itu aku kembali lakukan, dan itulah yang menyebabkan terakhirnya sekarang naik lagi. Bukan nyerah, bukan ngeluh, bukan lakukan yang lain-lain, tapi merefleksikan apa yang telah dulunya dia buat. Oh ya, kemarin ini yang buat aku sukses. Aku kembali ke metode itu. Seperti itu. Jadi teman-teman, mungkin itu saja yang mungkin bisa saya coba berikan dalam waktu yang singkat ini. Kalau misalnya ada mau pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak, ini bisa add nomor saya untuk nge-WA. Saya juga ada di sosmed, semuanya di @Denny_Sitompul, atau kalau misalnya join di Discord juga ada, saya ada di Discord sendiri. Kalau misalnya ingin masuk ke sana, lebih enak berkomunikasi di situ juga, teman-teman. Mungkin itu saja, guys. Mungkin saya bakalan sangat terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan dan diskusi, karena itu mungkin akan lebih baik. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada panitia. Baiklah, terima kasih Pak Dhani atas pemaparan materinya yang menarik sekali, namun sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Untuk teman-teman yang telah mendengar pemaparan materi dan rindu untuk bertanya, dipersilahkan untuk raise hand-nya di kolom komentar. Dan untuk setiap peserta webinar, kami himbau kembali untuk jangan lupa mengisi link absensinya, teman-teman. Baiklah, untuk Celestio Oklanda Mika, kami persilahkan segera untuk mempertanyakan yang masih ingin dipertanyakan. Segera open mic ya, Bang. Thank you, moderator, kesempatan. Maaf untuk Celestio Oklanda, ini suaranya belum terdengar. Nah, itu Masih belum kedengaran, Sin. oh, udah. Udah. Aku Celestio Sitorus, Ekonomi Pembangunan USU 2018. Sangat betul-betul menambah wawasan yang disampaikan oleh Pak Chandra dengan Pak Dhani tadi ya, meskipun sebetulnya kalau tadi Bapak sampaikan, Bapak dua-duanya tadi menyampaikan bahwa entrepreneur itu bukan hanya melulu tentang bisnis gitu, tapi itu adalah sebuah disiplin. Nah, sebetulnya dari SMP, dari SMA, itu udah belajar ya tentang faktor-faktor produksi, ada tambahan yaitu sumber daya manusianya gitu. Nah, yang dibilang diteguhkan lagi pernyataan Pak Chandra tadi dari Pak Dhani tentang bagaimana ya harus nggak boleh menyerah, bagaimana harus punya, aku sangat bisa mengambil yang bisa kupelajari dari Pak Dhani tadi tentang bagaimana mau berinovasi seperti yang tadi katakan, kalau memang kita cukup puas dengan telepon genggam,
mana mungkin ada smartphone. Itu sangat aku termotivasi. Nah, sebetulnya sudah cukup terisi dengan yang disampaikan oleh kedua Bapak tadi, cuman mau bertanya nih kepada Pak Chandra. Tadi apa ya yang paling menarik itu aku pengen nanya di bagian yang sebetulnya mujizat itu banyak, terus juga orang itu ya sukses-sukses seperti yang orang-orang yang pengusaha yang sudah sukses itu bukan hanya amburadul, acak-acakan. Nah, itu kan sebetulnya bertentangan dengan beberapa juga kayak Pak Bob Sadino mungkin ya, kayak apalagi yang kita kenal kontroversi pikiran-pikirannya tentang ya udah berjalan aja, terus juga semuanya belajar melalui pokoknya berjalan di situnya itu katanya kan. Tapi saya mau bertanya nih Pak Chandra, kalau misalnya harus termanage, kalau misalnya nih kita yang mahasiswa ini mau membuat suatu usaha nih misalnya ya, atau kafe kecil-kecilan, nah apakah perlu memang perlu dipikirkan sematang mungkin Pak, misalnya dari ya sasaran marketnya, terus produknya bagaimana, perlu dianalisis sebegitu dalam, atau bagaimana Pak? Saya kembalikan moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Celestio untuk pertanyaannya. Untuk Pak Chandra Situmeang kami persilahkan Pak. Oke, karena kebetulan saya sama Pak Dhani saling kenal ya, jadi saya rasa setengah pertanyaan itu jauh lebih kompeten Pak Dhani menjawab ya. Bagian yang kedua terkait dengan apa tadi, pasar ya. Saya akan melepas itu pertanyaannya. Saya justru mau bilang gini deh, saya tadi tidak mungkin salah ditangkap ya. Mujizat itu tidak banyak saya sebut. Saya mengatakan begini, kita percaya bahwa mujizat ada. Ini analogi ya, ada. Tapi mungkin itu 1:1.000.000 dibanding orang yang sembuh melalui pengobatan. Sekarang kalau kita sakit kita nunggu mujizat atau berobat gitu. Nah, sama dengan pengusaha, kita percaya ada yang by lucky, bahwa ada orang yang tiba-tiba memang dengan segala keberuntungannya bisa menjadi pengusaha besar. Dan itu di blow up media, karena kita ini sebagai manusia suka hal-hal yang dramatis, jadi suka hal-hal yang seperti itu. Artinya, wah dia itu sebenarnya nggak ngapa-ngapain tapi bisa dibesar loh, memang momennya pas gitu. Nah itu kan unsur melankolis kita selalu mencatat itu berlebih. Padahal sebenarnya data statistik mengatakan jauh lebih banyak. Saya memang nggak punya data asli, tapi saya meyakini 1:1000 nyampe antara pengusaha yang berhasil melalui pathway yang terstruktur dibanding dengan yang by lucky. Nah sekarang kalau kita sudah tahu data statistik itu, kita nggak mau nih sekarang dimain-mainin sama media gitu ya, mitosnya kita nggak mau gitu. Sekarang faktanya tersedia. Ada jalur yang dilalui 1000 orang berhasil, katakanlah 999, dan ada satu jalur yang memang berhasil tapi cuma 1 orang. Nah kita pilih jalur mana, simpang mana yang mau kita pilih. Itu sih, jadi saya tidak akan mau berdebat tentang, oh ada kok pengusaha yang berhasil, dia nggak punya, saya nggak akan berdebat itu, tapi saya hanya mau memaparkan ada fakta statistiknya gitu loh. Bahwa ini jauh-jauh probability-nya, likelihood-nya berhasil tuh jauh lebih tinggi gitu. Nah kalian pilih yang mana? Analoginya tadi mujizat itu. Coba deh kalian sakit gitu ya. Saya sakit nih, wah saya tahu ada pendeta di sana bilang mujizat itu bisa menyembuhkan kita gitu. Sorry ya adik-adik, saya mungkin udah agak lebih lama hidup dari kalian gitu. Artinya kalian mungkin wah Bapak ini bilang mujizat gak nyata ya. Bukan itu, concernnya bukan itu. Tapi bayangkan Anda sakit, jauh-jauh lah dari kita semua sakit cancer gitu, atau apa gitu, atau sakit yang bisa diobati deh ya. Terus kalian pernah dengar cerita, oh kebetulan pendeta yang kalian percaya, mujizatnya keren loh, bisa sembuh gitu. Tapi kalian sendiri tahu, yang sembuh melalui datang ke rumah sakit, makan obat, diobati, treatment, sembuh itu jauh lebih banyak. Mau pilih mana gitu. Lebih karena itu sih, ya analoginya begitu. Ya, jadi kita tidak saling meniadakan antara entrepreneurs by lucky dengan entrepreneurs by yang well educated. Saya nggak akan mempertentangkannya. Sekarang tinggal pilih. Dengan likelihood sebesar itu, pilih mana. Pertanyaan kedua mungkin Pak Dhani jauh lebih kompeten dari saya. Sebelumnya interupsi moderator boleh? Ya. Iya Moderator? baik, terima kasih Pak Chandra atas jawabannya. Untuk sisa pertanyaan dari Celestio Oklando Sitorus, kami persilahkan Pak Dhani Sitompul Pak untuk menjawabnya. Oh ya, terima kasih Cindy. Persis seperti yang dibilang sama Pak Chandra sebenarnya teman-teman. Nggak bisa memang kita lepas bahwasannya ada faktor luck itu. Cuman kan kembali lagi seperti Pak Chandra tadi bilang, kalian mau milih mana? Apakah kalian memang
memilih faktor luck itu, atau memang karena ada jalan yang memang bisa kalian tempuh dengan lebih baik dan tahu cara-caranya, kalian memilih itu atau faktor luck. Nah, ini juga berkaitan sama tadi yang ditanyakan oleh Celestio kan. Kalau misalnya kita ingin membuka suatu bisnis, kafe kecil-kecilan dan sebagainya gitu kan, apakah perlu kita mempersiapkan segala hal dahulu, manajemen wise-nya, orang-orangnya dan sebagainya, baru kita buka, atau bagaimana? Nah, kalau dari pengalaman saya teman-teman, dan juga apa yang saya telah pelajari, si entrepreneur itu, dia itu adalah orang yang taking action, bertindak. Merencanakan iya, tapi bukan merencanakan yang menjadi fokus utama dia. Karena kalau misalnya, kalian pikirkan, kalau kalian sibuk merencanakan, ini kita coba jujur lah ya, jujur kepada diri sendiri. Kalau kalian sibuk merencanakan dan sebagainya, kira-kira berapa besar sih kalian melaksanakan perencanaan itu? Ya kan? Kadang-kadang kan sibuk merencanakan segala hal, terakhirnya nggak bertindak, nggak melakukan. Karena kenapa? Karena kalian menunggu momen yang pas, baru kalian buka. Padahal sebenarnya kapan ada momen yang pas, Pak? Nggak ada, guys. Nggak ada yang momen yang pas kapan seharusnya kita mendirikan suatu bisnis. Yang ada apa? Bertindak. Wah Pak, nggak ada perencanaan gimana? Gawat lah gitu. Ibaratnya seperti ini guys. Kalau misalnya kita bicara soal memasak ya kan. Kalian milih mana? Kalian laparnya setengah mati. Aduh aku lapar kali lah gitu kan. Kalian milih alternatif mana? Satu, kalian karena kalian lapar, aduh aku masak nasi goreng lah gitu kan. Rupanya nasinya nggak ada. Telurnya nggak ada, kecapnya nggak ada, sehingga aduh aku harus beli lagi ya. Merencanakan pergi ke pasar, beli nasinya dulu, beli ingredients-nya, belum lagi, aduh resep mama aku apa ya gitu kan. Nanya sama mama, ini resep aku, ya gimana ya dan sebagainya. Sehingga terakhirnya karena kita saking laparnya, jadinya kita jatuh sakit dan sebagainya. Nggak bertindak. Atau nomor 2, aduh aku lapar kali, aku pengen nasi goreng, tapi udahlah aku cek dulu lah, di kulkas ada apa, di lemari ada apa. Oh, di lemari aku ada Indomie. Oh, aku nggak ada telur, tapi rupanya aku ada sosis. Terus daripada kita ke pasar, udahlah itu aja aku ambil, aku buat sebagus mungkin, seenak mungkin aku bisa, aku masak, makan, cepat, dan terselesaikan masalah dia tadi. Sama dengan membuka bisnis sebenarnya teman-teman. Bukan kita atur atau merencanakan sampai semuanya sudah siap, baru kita jalankan, tapi gunakan apa yang sudah ada sama kalian. Bertindak atas itu. Aku belum bisa Pak bikin kafe atau bikin rumah makan atau sewa ruko dan sebagainya. Bukan mesti kalian buka rumah makan. Kalian bisa jalan kecil-kecil dulu kan. Testing dulu kepada kawan kalian, enak nggak makanannya? Oh dia suka, mau nggak mereka pesan sama kita? Oke, kecil-kecilan dulu. It's okay to start small. Bukan berarti gara-gara ada kedai kopi, kafe kopi sekarang semuanya, bukan berarti kita harus juga ikut kafe kopi. Kita belum ada modal gitu kan. Itu seperti tadi Pak Chandra katakan soal resiko tadi kan. Bukan berarti kita harus punya modal besar baru kita bisa menjadi seorang entrepreneur. Enggak. Start with what you have. Mulai dari apa yang kalian punya aja sekarang, ya kan? Dan starting small itu guys, itu luar biasa jauh lebih bagus dibandingkan kalian harus nunggu kalian kaya dulu atau kalian kerja, habis itu pensiun baru kalian coba mulai bisnis. Enggak, gitu. Start dari kecil aja nggak masalah. Mungkin itu bisa tambahan yang mungkin saya bisa jawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Dhani atas pemaparannya, sungguh sangat bagus sekali ya untuk kita semua untuk tetap memulai saja walaupun apa yang kita miliki saat ini, karena jangan nunggu-nunggu nih teman-teman untuk nanti gitu, karena nggak ada waktu yang tepat. Yang kita miliki hanya sekarang, nggak ada masa depan. Ya, untuk teman-teman yang lainnya, apakah
masih ingin bertanya. Untuk Angel Petra Lase, kami persilahkan. Sebentar deh, satu lagi ya, sedikit tambahan. Oh, Saya iya. nggak mau adik-adik terjebak gini loh. Tadi kan Cindy udah mengatakan bahwa jangan tunggu, mulai sekarang gitu ya. Saya hanya mau mengatakan gini, jangan tunggu itu jangan diartikan besok buka usaha, bukan. Mulai dengan hidup kalian untuk kreatif dan inovatif. Yep. Karena itu entrepreneurship-nya gitu. Jadi organisasi yang kalian kelola ini kelola dengan inovasi dan kreatif. Jadi bukan pesannya bukan hanya besok kalian berarti buka usaha gitu. Itu berarti menjadi output dari meeting kita hari ini, bukan. Tapi misalnya setelah ini lalu kemudian kalian mulai mempersiapkan sesuatu yang menjadi modal bagi kalian, bagi pengembangan organisasi, pengembangan personal, dan juga pengembangan usaha kalau misalnya yang ada, itu bagian dari apa yang kita bicarakan hari ini gitu. Karena mungkin bagi mayoritas dari kalian, membuka usaha besok itu masih ajaib banget gitu ya. Dan kita nggak hanya bicara terkait itu. Kalian juga ada di berbagai organisasi ya, di luar organisasi ini juga coba kembangkan ciri-ciri kewirausahaan di organisasi itu. Yes. Jadi jangan dibatasi pemikiran kita hari ini hanya dengan membuka usaha gitu. Ya, supaya impact-nya luas. Jadi kalau saya biasanya kalau menjalani acara model kalian ya, model kerohanian kalian, saya selalu membuat saya nggak tahu ya panitia ini hanya insight aja. Saya selalu meminta buat lembar penerapan. Ya, jadi semacam action plan-nya, action plan atau apa ya kalau istilahnya lembar komitmen boleh gitu ya. Jadi semua itu punya gitu. Nanti bisa saling sharing di pertemuan berikutnya. Kemarin itu tuh pertemuan Pak Dani dan Pak Chandra, saya action plan-nya ini gitu. Ternyata setelah 1 bulan ini gitu. Jadi ada ininya, ada evaluasi yang bisa kita lakukan. Saya berharap juga pengurus selalu begitu. Tiap tahun ada to-do list-nya, ada action plan, ada rencana strategis atau apapun, dan itu direview setiap periode tertentu, dan itu sifat-sifat inovasi, kreativitas, semuanya masuk di dalam perencanaan-perencanaan seperti itu. Itu sih, jadi terima kasih, itu tambahannya. Thank you. Baik, terima kasih Pak Chandra, terima kasih Pak Dani. Untuk setiap audiens, kami himbau untuk segera mengisi link kuesioner karena akan menjadi syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Untuk Angel Petra, dipersilahkan untuk menanyakan pertanyaannya, dan kedua pemateri kami persilahkan untuk menjawab secara singkat. Oke, thank you moderator. Sebelumnya pertanyaanku ini mungkin lebih menekankan sama pembicara praktisi kita ya, yakni Pak Dani, di mana dalam sebuah perjalanan bisnis itu tidak pernah selalu mulus. Ibaratnya jika dalam bentuk kurva dedip, dia itu akan ada tanjakan dan akan ada penurunan. Yes. Di mana dalam satu kesempatan pun itu bisa masuk ke lembah yang paling dalam, atau dalam arti jika kita tidak bisa bangkit, bisnis kita bakalan mati. Nah, gimana sih Pak, berdasarkan pengalaman Bapak secara pribadi selaku yang sudah warawiri di bidang bisnis, ketika sampai di lembah ini, di lembah yang paling dalam ini, apa saja tindakan yang Bapak lakukan untuk bangkit kembali? Mungkin bisa di-share tips-tipsnya. Terima kasih kembali moderator. Baiklah, pertanyaannya sangat bagus ya. Untuk Pak Dani Sitompul, kami persilahkan. Ya, ini pertanyaan bagus sekali nih sebenarnya teman-teman. Memang gimana ya caranya kita bisa keluar daripada kesusahan yang kita alami. Satu kata, teman-teman, konsisten. Jadi banyak orang yang melupakan arti atau manfaat daripada konsistensi ini, apalagi di saat mengalami zaman-zaman kesusahan gitu kan. Karena banyak orang pada akhirnya itu ngeluhlah atau menyerah dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat ya, sama seperti yang co-founder saya bilang kemarin itu kan, dia balik ke basic itu dan konsisten lagi dalam mengerjakannya. Kita nggak bakalan tahu teman-teman masa depan itu bakalan seperti apa. Ya kan, nggak bisa kita prediksi. Kita bukan orang yang punya bola ajaib yang kira-kira besok bakalan ini dan sebagainya. Ya buktinya kayak pandemi kan. Pandemi kan kita nggak duga-duga tiba-tiba itu terjadi dan sebagainya. Gitu kan. Jadi gimana Pak Saudara? Ya konsisten teman-teman.
memang konsisten dengan apa yang kita kerjakan. Pak, belum bisa keluar-keluar daripada permasalahan itu. Konsisten mencari lagi alternatif-alternatif baru. Jadi Einstein sering bilang kayak gini, teman-teman. Kalau kita mengerjakan sesuatu begitu terus, ya kan, dan berharap keadaan berubah, ini paraphrasing ya guys, kita akan gagal. Apalagi dengan zaman sekarang yang perubahan selalu terjadi, adaptasi perlu kita lakukan, bukan kita mengerjakan suatu hal yang dulu sukses, sekarang ini bisa sukses juga, bukan. Memang harus menginovasikan diri seperti tadi Pak Chandra bilang. Kreativitas dan inovasi itu bakalan selalu penting gitu. Nah, supaya kita bisa keluar dari zona bukan zona nyaman ya, zona kesusahan tadi misalnya kan, harus konsisten kita teman-teman. Bukan tiba-tiba hari ini aku cobalah, habis itu nyerah, nantilah besok-besok aja. Nggak bisa gitu. Dan sering sekali orang berbuat seperti itu. Memang nggak bakalan ada yang bilang menjadi seorang entrepreneur atau hidup secara general itu gampang, ya kan? Selalu ada masalah. Tapi kalau kita konsisten dengan apa yang kita kerjakan, mudah-mudahan kita selalu bisa overcome segala hal yang memang menjadi tantangan atau hambatan kita sendiri. Oke. Kuncinya adalah memang pertama kita memang harus kreatif dan inovatif seperti yang dibilang sama Pak Chandra, karena memang beradaptasi di zaman sekarang itu bakalan sangat sungguh penting. Tapi kembali lagi, konsistensi teman-teman. Konsistensi itu akan menjadi hal yang akan membantu kalian pada akhirnya keluar daripada kesusahan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Dhani, benar sekali konsisten adalah hal yang bisa mengeluarkan kita dari setiap masalah. Dan juga untuk teman-teman dari UKM KP Unimed, kami persilahkan juga untuk bertanya karena kedua penanya kita sudah berasal dari UTU juga ya teman-teman. Kami harapkan partisipasi dari teman-teman dari Unimed juga untuk bertanya. Seraya menunggu, saya ingin bertanya juga nih Pak. Tadi kan Pak Dhani ada menjelaskan tentang kekreativitasan itu tidak terlahir, tapi bisa dibentuk. Yes. Nah, secara prakteknya sendiri, bagaimanakah cara untuk membentuk kekreativitasan di dalam para pemuda sekarang ini Pak? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan bagus sekali nih sebenarnya berkaitan sama kreativitas. Guys, kreativitas itu sebenarnya itu lahir dari sesuatu yang kita kerjakan berulang kali, ya kan? Kembali lagi seperti konsisten tadi, karena berulang kali kita mengerjakan hal tersebut, pada akhirnya kita tahu nih apa yang bekerja dan apa yang tidak. Itu juga pada akhirnya yang melahirkan ide-ide baru. Jadi misalnya kayak gini ya kan, saking seringnya kita melakukan suatu tugas, ya kan. Rupanya pas kita kerjakan, lama kali ya rupanya aku mengerjakan tugas ini. Ada nggak ya cara kita bisa ngerjainnya lebih mudah lagi atau lebih cepat lagi? Itu kan sebenarnya kreativitas di saat kita menciptakan solusi. Oh ya, ini ada cara nih yang bisa lebih cepat lagi mengerjakan suatu tugas gitu kan. Jadi kreativitas itu bukan soal tiba-tiba kita lagi mandi atau kita lagi nongkrong atau kita lagi ngapain itu bisa dapat ide gitu. Itu bukan kreativitas. Kreativitas itu memang lahir sadar atau tidak, guys, itu dari hal-hal yang terus-menerus kita lakukan. Tahu persis kita apa yang bisa dan apa yang tidak. Begitu ada yang tidak bisa dikerjakan atau ada sesuatu yang bisa, ini kayaknya bisa aku lakukan lebih baik ini. Itu kreativitas. Lahir ide-ide itu, lahir solusi-solusi itu. Dan itu kalau misalnya cobalah ya, kalau kalian pikirkan dulu pas kalian kecil, TK atau pas ini lagi kan, di saat kalian bermain gitu kan, karena secara studi guys, anak TK itu tingkat kreativitasnya itu jauh lebih tinggi daripada orang-orang dewasa loh. Kenapa? Karena satu hal, mereka tidak takut. Begitu mereka salah, apa yang mereka lakukan? Bertindak lagi, buat lagi. Begitu mereka jatuh ya kan, lari dia kan, jatuh gitu. Nangis, habis itu apa? Lari lagi.
Kenapa? Karena mereka nggak ada takut, dan itu yang menyebabkan terakhirnya lahir kreativitas lain, ide-ide lain. Oke, aku nggak boleh lari terlalu kencang, agak pelan lah dikit, atau jangan aku lari ke arah sana, aku harus lari ke arah sini dan sebagainya. Itu kan solusi. Itu kan sebenarnya bentuk lain daripada kreativitas. Jadi cara melatih kreativitas, guys, ya melakukan terus-menerus gitu. Itu jadinya nanti kalian bakalan sadar atau tidak, oh iya ya, ini ada solusi lain nih. Oh iya, ini ada ide lain nih. Seperti itu, guys. Makanya saya selalu bilang, kreativitas itu dimiliki oleh semua orang dan bisa dipelajari, bisa ditingkatkan. Seperti itu. Semoga terjawab tadi, Cindy dan teman-teman. Baik, terima kasih Pak. Jadi Pak Dhani sudah menjelaskannya teman-teman bahwa kreativitas itu bukan sesuatu yang kita dapatkan sejak lahir, tapi kita bisa mengasahnya. Jadi jangan bilang lagi kalau, aku bukan orang yang kreatif gitu. Yes. Apakah masih ada yang ingin bertanya teman-teman? Baiklah, karena tidak ada yang ingin bertanya lagi dan waktu kita juga sudah cukup, sudah pas, kita akan mengakhiri dengan closing statement, diawali dengan closing statement dari Dr. Chandra. Dipersilahkan Pak. Saya hanya mengulang aja, adik-adik, semua sesi-sesi kayak gini ini kan sering ya, bahkan adik-adik di YouTube juga bisa cari, dan kalian juga akan ikut banyak sekali webinar, dan itu semua akan buang waktu tanpa action plan. Jadi Anda buat rencana terkait apa ya pun yang kami sampaikan, belum tentu juga terkait entrepreneurship. Siapa tahu ada hal-hal menarik, spotlight yang kami sampaikan yang itu malah menjadi lebih berkesan bagi kalian. Tuliskan dengan indikator yang kuantitatif. Saya selalu mengatakan gitu sih, kuantitatif. Jadi misalnya saya melihat ini, saya perlu deh kayaknya mempersiapkan sesuatu yang baik bagi masa depan saya. Apa bahasa Inggris? Kalau gitu saya membuat TOEFL saya 500 di tahun 2022 pertengahan gitu. Itu bagian dari mempersiapkan kapasitas diri untuk nanti mau buka usaha kayak, mau apa kayak gitu. Jadi yang paling penting itu action plan tertulis. Ya, itu aja. Jadi saya menantang adik-adik semua, silahkan buat rencana tindak lanjut yang sangat terukur. Terima kasih, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih Pak Chandra. Selanjutnya kami serahkan waktunya untuk Pak Dhani untuk menyampaikan closing statement-nya, Pak. Ya, terima kasih Cindy. Teman-teman sekalian, memprediksi masa depan itu bukan sesuatu yang saya sarankan untuk kalian lakukan, gitu kan? Karena kalau kita sibuk terlalu memprediksi, misal bagus memang mempunyai goals gitu kan, tapi kalau kita terlalu sibuk memprediksi masa depan kita tanpa kita bertindak sesuatu, itu akan mengurangi kemungkinan-kemungkinan lain yang pada akhirnya kalian bisa mencapai level kesuksesannya. Istilahnya gini, jangan hanya letak kepada satu goal. Apa yang bisa kalian lakukan, sehingga kalian itu tidak perlu memprediksi masa depan, tapi kalian create masa depan kalian sendiri gitu. Jauh lebih enak seperti itu guys, daripada kita hanya bergantung kepada memprediksi, besok aku mau jadi inilah, besok aku mau jadi inilah dan sebagainya. Create aja dari sekarang jalan itu, langkah itu, dan pada akhirnya kalian akan lebih senang karena kalian itu seperti lagunya Frank Sinatra, I did it my way. Jadi mungkin itu yang dari saya guys, pesan dari saya. Terima kasih Cindy, semoga sukses semuanya. Baik, terima kasih Pak Chandra dan terima kasih Pak Dhani. Terima kasih kami ucapkan karena kesediaannya untuk menjadi pemateri pada siang hari ini. Sebagai ucapan terima kasih kami ingin memberikan sebuah e-sertifikat untuk mengatakan rasa terima kasih kami. Untuk Pak Chandra, kami menyerahkan e-sertifikatnya dan sebentar Bapak kita akan mengadakan foto bersama. Baik, akan saya pandu, Bapak. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Kami harapkan untuk Pak Chandra agar tidak jemu-jemu membagikan ilmu pengetahuannya kepada para pemudi Indonesia. Dan untuk Pak Dhani Sitompul,
Terima kasih juga Bapak. Kami menyerahkan e-sertifikat sebagai bukti terima kasih kami karena telah bersedia menjadi pemateri pada siang hari ini. Untuk Pak Dani, sebentar kita akan mengadakan sesi foto, Pak. 1, 2, 3. Baik, kembalikan. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk setiap audiens juga yang telah hadir pada penghujung acara kita. Dan kami ingatkan jangan lupa ya teman-teman untuk mengisi link kuesionernya karena akan menjadi persyaratan untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan kami akan memberikan beberapa waktu, sekitar 2 menit untuk mengisi e-kuesionernya. Dan kami ingatkan bagi yang belum mengisi absensinya agar bisa diisi ya teman-teman. Iya, sembari kita menunggu seluruh audiens untuk mengisi kuesionernya, di akhir kata saya ingin menambahkan seperti yang dikatakan Pak Dani dan Pak Chandra, bahwa sebagai pemuda kita harus sudah menentukan setiap prioritas kita di setiap harinya dan tidak hanya dipikirkan tapi dituliskan. Karena sesuatu yang dituliskan akan cenderung lebih banyak kemungkinannya untuk kita lakukan. Dan juga tidak ada kesuksesan yang datang dalam semalam. Disiplin dan konsisten adalah kunci dari keberhasilan. Untuk teman-teman, supaya bisa dipercepat untuk mengisi kuesionernya. Karena kita akan menutup acara kita dengan doa, dan setelah itu kami harapkan untuk semua peserta untuk bisa membuka kameranya, karena di akhir acara kita akan mengadakan sesi foto bersama. Baiklah, untuk para audiens, kita akan mengakhiri acara ini, kita tutup di dalam doa, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu di sepanjang webinar ini Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu yang menyertai kami Tuhan. Engkau yang memberkati kedua pemateri kami Tuhan, Engkau yang memberikan kesehatan dan rezeki dan pengetahuan yang lebih lagi Tuhan untuk bisa dibagikan kepada banyak orang. Tuhan kami juga berdoa untuk materi yang hari ini sudah disampaikan Tuhan, kiranya materi hari ini Tuhan dapat benar-benar kami terapkan di dalam kehidupan kami, tidak hanya menambah pengetahuan kami Tuhan, tapi benar-benar kami aplikasikan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, sehingga nantinya kami akan menjadi pemuda-pemudi yang membanggakan nusa dan bangsa. Tuhan kami juga berdoa untuk para audiens, berkatilah hidup para audiens setelah webinar ini Tuhan, biarkan kesehatan yang datang daripada-Mu Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, acara kita telah berakhir. Kami persilahkan untuk setiap audiens tetap mengisi kuesionernya dan mari kita buka kamera kita karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Diharapkan semua teman-teman agar segera membuka kameranya teman-teman. Baiklah, untuk operator dipersilahkan untuk mengambil gambar. Oke, ini aku hitung 1, 2, 3 ya. Untuk semua ini kita ada 3 slide, jadi slide yang pertama dulu, oke. Slide pertama, 1, 2, 3.
Bentar ya. Oke, sekarang slide kedua ya. Slide kedua. Boleh on cam dong. Ini masih banyak yang belum on cam nih di slide 2. Ini masih nggak nyampe nih seperempatnya yang open cam. Boleh open cam dong yang slide 2 biar kita screenshot. Oke, mungkin lagi pada nggak bisa on cam ya. Kita screenshot aja ya. 1, 2, 3. Tunggu sebentar ya. Oke, sekarang slide terakhir ya, slide 3. Mungkin bagi yang bisa on cam di slide 3 boleh ya. Ini ada Meliana, Ana Lestari, Nurlin Mena Raria, Putri Julika, Josephine, Putri Noveni. Kalau misalnya nggak ada halangan boleh on cam. Oke, kita screenshot aja ya langsung. 1, 2, 3, slide 3. Oke, udah selesai. Kembali kepada moderator. Terima kasih Kak Devi. Mungkin peserta Zoom-nya mungkin saat ini sedang berada dalam masalah jaringannya. Terima kasih semuanya. Untuk e-sertifikatnya akan segera dibagikan. Jangan lupa untuk mengisi link kuesionernya teman-teman karena akan menjadi syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Terima kasih bagi yang sudah mau live, dipersilahkan. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatannya teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih moderator. Terima kasih Pak Chandra, Pak Dani. Ya, terima kasih Terima kasih semuanya. Pak Chandra. Semoga